Halo peserta didik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran. Untuk topik kali ini kita bahas kembali tentang perbandingan matematika kelas 7 semester kedua. Yang pertama coba kita bahas dengan skala. Kita bahas pengertian tentang skala. Coba diperhatikan gambar. Ini ada suatu peta, gambar peta skalanya 1/5.600.000. Maka di sini peta di samping tertulis skalanya adalah 1/5.600.000. Maka dari sini pengertian dari skala itu adalah 1/5.600.000. Pengertiannya ini artinya tiap 1 cm itu artinya 5.600.000 lah pada gambar sebenarnya. Artinya seperti ini. Diketahui 1/5.600.000. Jadi kalau misalkan kita ukur jarak dari antara Serang ke Bogor, ya kita ukur pakai roll di sini misalkan antara Serang ke Bogor. Berarti di sini misalkan 2 cm, berarti kalau 1 cm itu artinya 1 cm itu artinya 5.600.000 cm lah yang sebenarnya. Itulah pengertian di dalam skala. Di sini perlu saya tekankan, skala itu diketahui satuannya selalu dalam cm. Dengan demikian, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Diingat ya, satuan skala itu adalah cm. Skala 1/n, ya, artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili n cm jarak sebenarnya. Jadi 1/n itu 1 pada gambar, n cm jarak sebenarnya. Oke. Maka di sini skala sama dengan jarak pada peta atau gambar per jarak sebenarnya. Jarak pada peta per jarak sebenarnya. Baiklah peserta didik sekalian, biar lebih jelas di sini perhatikan contoh. Ya. Diketahui skala suatu peta 1/5.600.000. Jika jarak antara Bogor dan Cirebon 4 cm pada peta, tentukanlah jarak yang sebenarnya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah jarak sebenarnya. Pada peta diketahui 4 cm. Perlu saya ingatkan kembali ya peserta didik sekalian. 1/5.600.000 artinya 1 cm pada gambar 5.600.000 cm lah sebenarnya. Maka di sini diketahui pada gambar 4 ya. Maka kita selesaikan skala 1/5.600.000. Jarak peta 4 cm. Berarti jarak sebenarnya adalah 4 kali 5.600.000. Jadi tinggal kita kalikan. Kenapa 4 kali 5.600.000? Karena tadi pengertian skala kan sini sudah dijelaskan bahwa 1 cm pada gambar berarti 5.600.000 sebenarnya. Jadi kalau 2 cm 2 kali 5.600.000. Kalau dia 3 kali 5.600.000 dan selanjutnya. Ini tinggal kita kali ya. 4 kali 5.600.000 itu adalah 22.400.000. Ini menjadi 224 km. Kenapa? Karena di sini diingat perlu kembali 1 km. 1 km itu sama dengan 100.000 cm. Maka kalau dia di sini tinggal kita habiskan 100.000-nya nolnya 5. Maka 224 km. Maka jarak antara Bogor dan Cirebon adalah 224 km. Contoh yang kedua, dua kota berjarak 120 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan skala 1/800.000. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Artinya jarak pada peta, jarak sebenarnya ada. Kita selesaikan dulu ya. Diketahui skala 1/800.000. Ini diketahui dua kota berjarak, berarti jarak sebenarnya
120 km. 120 km ini kita ganti ke cm. Berarti 120 tambahkan nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini tadi 1 km sama dengan 100.000 cm. Maka 120 km sama dengan 12 juta cm. Jarak pada peta, yang ditanyakan jarak pada peta sama dengan 1. Ini perbandingan skala 1 banding 800.000. Itu sama artinya dengan 1 per 800.000. Kalikan dengan 12 juta. Ini 12 juta. 12 juta cm. Ini nolnya kita matikan. Ada 5 ya. Matikan. Terus sama-sama kita bagi. Maka tinggal sama dengan 120 dibagi dengan 8 cm. Sekarang kita bagi 120 dibagi 8 adalah 15 cm. Maka jarak kedua kota pada peta itu adalah 15 cm. Diketahui jarak kota P dengan Q adalah 800 km. Jika jarak pada peta itu 16 cm. Di sini yang ditanyakan adalah skala yang digunakan peta. Kita selesaikan. Jarak peta 16 cm, ini sudah diketahui. Selanjutnya jarak sebenarnya itu 800 km. 800 km kita ganti ke dalam cm berarti 80 juta cm. Maka dengan perbandingan skala jarak peta, di sini skala itu adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Tinggal kita masukkan untuk peserta di sekalian, jarak pada peta itu berapa? 16. Jarak sebenarnya berapa? 80 juta. Berarti 16 per 80 juta. Ini boleh sama-sama kita bagi 16. Ya, ini kita bagi 16. Maka sama dengan 1 per 80 juta dibagi 16, 5 juta. Ya, maka sama 1 per 5 juta. Atau dibuat skala sama dengan 1 berbanding 5 juta. Inilah untuk menentukan skala dari suatu peta jika diketahui jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Kita lanjut dengan perbandingan. Di dalam perbandingan, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nantinya kita masuk dengan perbandingan itu ada namanya perbandingan senilai, ada namanya perbandingan berbalik nilai. Ini kita bahas mengenai pengertian dari perbandingan. Amati gambar perbandingan. Di sini ada apel. Untuk apel Vina di sini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan apel untuk Joey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka perbandingan dari apel ini bisa kita tentukan. Apel Vina 5 buah, apel Joey 10 buah. Maka perbandingan untuk apel Vina dengan apel Joey adalah ya 5 banding 10. Atau ini sama-sama kita bagi dengan 5. Kita perkecil. 5 dibagi 5 adalah 1 banding 10 bagi 5 adalah 2. Maka 1 banding 2. Oke, inilah membandingkan dari suatu apel. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa perbandingan adalah proses membandingkan nilai dua besaran sejenis. Di sini diingat ya, besaran sejenis. Jadi dia harus sejenis. Kalau dia buah, ya buah. Tinggi dengan tinggi, tahun dengan tahun. Jadi dia harus sejenis. Perbandingan A dan B dinyatakan dengan A banding B atau A per B. Jadi banding itu sama artinya juga dengan A per B, pembagian. Dengan B tidak sama dengan 0. Oke. Perhatikan contoh. Umur Andi adalah 15 tahun dan umur Budi adalah 20 tahun. Berapakah perbandingan umur Andi dan Budi?
Kita mau cari berapa perbandingan umur Andi dan umur Budi. Coba diperhatikan. Andi banding Budi. Sama dengan Andi dia 15 tahun. Banding 20. Langsung kita bagi, kita perkecil ya. Sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 itu boleh 3. Sedangkan 20 bagi 5 adalah 4. Maka perbandingan umur Andi dengan Budi adalah 3:4. Ya. Coba perhatikan contoh yang berikutnya. Berdasarkan gambar di samping, tentukan perbandingan luas bidang ABCD dengan EFGH. Kita cari luas ABCD. Luas ABCD, ini luas ABCD itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 18, lebarnya 12. Maka luasnya adalah panjang kali lebar, yaitu sama dengan 18 kali 12. Sama dengan 216 cm pangkat 2. Kita cari luas dari EFGH. Luas EFGH itu adalah persegi, yaitu sisi kali sisi. Sisinya diketahui 9. 9 kali 9 sama dengan 81 cm kedua. Maka yang pertama itu adalah luas ABCD ya banding luas EFGH. Berarti sama artinya dengan 216 banding 81. Boleh kita perkecil, ini sama-sama kita bagi 9. Kita bagi 9, 216 dibagi 9 adalah 24. Banding 81 bagi 9 adalah 9. Bisa lagi kita perkecil, sama-sama dibagi 3. 24 dibagi 3 adalah 8. 9 bagi 3 adalah 3. Maka perbandingan luasnya adalah 8:3. Yang kedua ditanyakan adalah perbandingan dari keliling. Kita cari dulu keliling dari A, B, C, D. Menentukan keliling itu artinya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Oke, 2 kali panjang. Panjangnya adalah 18. Berarti 2 kali 18 tambah 2 kali lebarnya adalah 12. Ya. Sama dengan 2 kali 18 itu adalah 36 tambah 2 kali 12 adalah 24. Kita jumlahkan, 36 tambah 24 adalah 60. Keliling dari E, F, G, H. Untuk keliling dari EFGH itu adalah 4 kali S. Sama dengan 4 kali S-nya adalah 9. Ini kan sisinya diketahui 9. Ya. 4 kali 9 adalah 36. Maka dari sini bisa kita selesaikan bahwa keliling ABCD banding keliling EFGH berarti sama dengan keliling ABCD itu adalah 60 banding EFGH adalah 36. Sama dengan 60. So, kita bagi dengan 6. 60 bagi 6 adalah 10. Sedangkan 36 bagi 6 adalah 6. Masih bisa kita perkecil, sama-sama dibagi 2. Maka
10 bagi 2 adalah 5 dan 6 bagi 2 adalah 3. Maka perbandingan kelilingnya adalah keliling bidang ABCD dengan keliling EFGH adalah 5:3. Contoh yang berikutnya dikatakan di sini adalah jumlah uang Tony, Johnny, dan Arga. Jumlah uangnya diketahui Rp180.000. Di sini diingat ya, ada kata jumlah. Jika perbandingan uang Tony, perbandingan ketiga uang mereka adalah 4:5:3. Tentukan banyak uang masing-masing. Karena dikatakan jumlah, berarti kita jumlah perbandingannya dulu. Jumlah perbandingannya menjadi 4 tambah 5 tambah 3. Perbandingannya kita jumlah, karena dikatakan jumlah. Sama dengan 4 tambah 5, 9 tambah 3 adalah 12. Tinggal kita cari untuk Tony. Uang Tony sama dengan, di sini Tony 4, berarti 4 per 12. Ya, per 12. Kalikan dengan jumlah 180.000. Sama dengan ini 180.000 dibagi 12 adalah 15.000. Ini 15.000. Ya, berarti tinggal kita kali 4 kali 15.000, 4 kali 15.000 sama dengan 60.000. Inilah untuk uang dari si Tony. Sekarang kita cari untuk uang dari Johnny. Uang Johnny sama dengan Johnny. Ini bagiannya adalah 5. 5 per 12. Selalu ke per 12. Jumlah perbandingannya kali 180.000. Ya. Oke, ini kebetulan bisa habis. 180 bagi 12 itu tadi 15.000. Boleh juga untuk peserta sekalian kalikan dulu dengan 5 baru dibagi 12, boleh ya. Sekarang tinggal kalikan 5 kali 15.000. Oke, sama dengan Rp75.000. Sekarang untuk uang dari Arga, karena di sini yang ditanyakan adalah masing-masing. Uang Arga sama dengan Arga di sini 3. Berarti 3 per 12 3 per 12 kali 180.000. Ini bagikan habis 15.000. Ya. Sama dengan tinggal kita kalikan 3 kali 15.000. Maka sama dengan Rp45.000. Inilah masing-masing uang dari Tony, Johnny, dan Arga. Untuk peserta didik sekalian, jika ada soal nanti cuma yang ditanyakan nih uang dari Arga, berarti Arga aja yang dicari. 3 per 12 kali 180.000. Ini di soal karena kebetulan ditanya uang masing-masing. Ya. Jadi kalau seandainya ini kita jumlah, pasti nanti jumlah uang mereka ini 180.000. Coba kita jumlah. 0, 0, 0, 0 tambah 5, 5 tambah 5, 10, 0, 1, 1 tambah 6, 7, tambah 7, 14, tambah 4, 18, berarti pas Rp180.000. Oke, itu untuk penentuannya jika diketahui perbandingannya. Kita lanjut yang berikutnya. Diketahui perbandingan umur ibu dan ayah. Perbandingannya umur ibu berbanding ayah sama dengan 5:7. Di sini diketahui selisih. Selisih itu artinya apa? Kurang. Berarti kita kurangkan.
karena diketahui selisih. Berarti 7 kurang 5 atau selisihnya 7 kurang 5, selisih antara 5 dan 7 itu adalah 2. Ya, selisih. Diketahui selisih umur mereka adalah 10 tahun. Maka yang ditanya, kalau kita cari umur ibu, maka ibu ini ibu 5. Berarti 5 per 2 kali diketahui selisihnya 10 ya. Sama dengan ini mati, 10 bagi 2 itu 5. 5 kali 5 tahun sama dengan 25 tahun. Inilah umur dari ibu. Sekarang gimana dengan umur ayah? Ayah di situ adalah ini 7. Berarti sama dengan 7 per 2 kali 10 tahun. Ini dari mana 10 tahun? Kembali saya ingatkan ya peserta sekalian, 10 tahun itu kan selisih. Maka kita cari selisihnya ini dulu ya. Boleh langsung kita kalikan, boleh. 7 kali 10 itu adalah 70 bagi 2 tahun sama dengan 35 tahun. Berarti umur ayah 35 tahun dan umur ibu adalah 25 tahun. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Di sini saya lampirkan soal latihan, silakan dikerjakan dan dipahami. Jika ada permasalahan, silakan ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih.